pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton. Agak kurang tahun ini, kalau tahun lalu itu bisa 7, 8, kadang 10 juga satu hari. Sekarang paling banyak 5. Ini adalah program baru ya, ini bagian daripada usaha, bagian daripada diseminasi kita untuk mendorong. Karena memang ini adalah program-program baru yang diciptakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Selamat pagi dari kawasan puncak Bukit Wolio Indah. Inilah Warta Cape Town, sari berita penting. Pedagang kambing di Kota Bau-Bau keluhkan sepinya penjualan selama momen Idul Adha 1444 Hijriah. Naiknya harga kambing dan banyaknya pedagang kambing keliling membuat omset pedagang tetap menurun. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara mendorong kawasan Keraton Wolio dan Pantai Kamali dicanangkan sebagai kawasan cipta, maksud kami kawasan karya cipta atau KKC di Kota Bau-Bau. Inilah Warta Cape Town pagi ini selengkapnya, edisi Kamis 29 Juni 2023 bersama saya Laode Muhammad Syahribol. Saudara, kita ke berita yang pertama. Pedagang kambing di Kota Bau-Bau keluhkan sepinya penjualan selama momen Idul Adha. Mengenai hal tersebut dilaporkan reporter WOD Nurliani. Penjualan kambing di Kota Bau-Bau di momen Lebaran Idul Adha 2023 tergolong sepi. Hampir seluruh penjual kambing di Kota Bau-Bau mengeluhkan kurangnya pembeli selama menjelang Lebaran Kurban. Salah satunya Pak Udin, pedagang kambing di Pos 3 Kelurahan Tarafu Bau-Bau, mengungkapkan selama 20 tahun berjualan kambing, tahun 2023 merupakan yang terparah karena antusias warga berbelanja kambing untuk kurban maupun hajatan tergolong rendah. Dalam sehari, Pak Udin hanya mampu menjual 1-5 ekor kambing, sementara tahun-tahun sebelumnya dalam sehari bisa laku 10 ekor. Ia menduga naiknya harga kambing menjadi pemicu minat warga berkurang, ditambah lagi banyak saingan pedagang kambing keliling menjadi penyebab turunnya omset penjualan. Agak kurang tahun ini, kalau tahun lalu itu bisa 7, 8, kadang 10 juga satu hari. Sekarang paling banyak 5. Udin menyebutkan harga kambing miliknya dipatok 3,5 juta hingga 6,5 juta rupiah. Dari 120 stok kambing yang dia miliki untuk dijual jelang Idul Adha, hanya 40 ekor saja yang habis terjual. Keluhan sepinya penjualan juga diutarakan Gunarso, pedagang kambing lainnya di Kelurahan Tarafu. Kata pria yang telah 7 tahun berjualan hewan mamalia itu, seluruh kambing miliknya sudah mengantongi sertifikat dari karantina kesehatan hewan. Kambing jualannya pun rata-rata dari Nusa Tenggara Timur dan Bonerate Kabupaten Selayar. Sementara untuk harga ditawarkan mulai 3 hingga 6 juta rupiah. Ini yang saya bilang tadi, sedikit sepi. Kemarin 5 ekor. Ini hari baru 3 ini. Jam berapa ini? Dan sebentar ada tambahannya. Gunarso mengaku selisih kenaikan harga kambing tahun ini bervariasi mulai Rp250.000 hingga Rp300.000 per ekor. Sementara itu rata-rata harga kambing di Kota Bau-Bau dipatok mulai 3 juta rupiah hingga 7 juta rupiah layak kurban. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Kita ke berita yang lainnya. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara mendorong kawasan Keraton Wolio dan Pantai Kamali dicanangkan sebagai kawasan karya cipta KKC di Kota Bau-Bau. Selengkapnya dilaporkan reporter Hairul Mulko. Nah, itu kita dorong juga mudah-mudahan pada tahun ini dan ke depannya bisa menjadi proyek percontohan di provinsi lain. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham Sulawesi Tenggara mendorong 2 kawasan di Kota Bau-Bau bakal dicanangkan sebagai kawasan karya cipta atau KKC. Keduanya adalah Keraton Wolio dan Pantai Kamali. Kawasan karya cipta adalah suatu tempat yang memiliki kreasi atau karya cipta yang bersifat tradisional maupun kontemporer, menjadi identitas suatu wilayah serta dilakukan upaya pelestarian yang berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi. Kakanwil Kemenkumham Sultra, Sylvester Sililaba, melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Hidayat Yasin di Bau-Bau Selasa mengatakan,
KKC merupakan program terbaru di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI. Program tersebut mulai dilaksanakan di tahun 2023 ini yang diharapkan ke depan akan menjadi proyek percontohan untuk provinsi lain di Indonesia. Nah itu kita dorong juga mudah-mudahan pada tahun ini dan ke depannya bisa menjadi proyek percontohan di provinsi lain. Berarti belum pernah ada di Sultra, kakak gitu? Ini adalah program baru ya. Ini bagian daripada usaha, bagian daripada diseminasi kita untuk mendorong. Nah memang ini adalah program-program baru yang diciptakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dalam program ini diperlukan kerjasama yang baik antara Kemenkumham, dalam hal ini Kantor Wilayah Kemenkumham Sultra, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, pemerintah daerah, serta dukungan dari Lembaga Adat Kesultanan Buton. Pertama yang dibutuhkan pastinya political will ya, baik itu dari kantor wilayah, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, begitu juga untuk Dinas Pariwisata untuk mengembangkan daerah tersebut sehingga pariwisata dan ekonomi kreatifnya bisa nanti secara simultan berjalan secara bersama-sama. Adapun manfaat apabila suatu wilayah dicanangkan sebagai KKC, antara lain mendapat penetapan KKC oleh Menteri, sertifikasi terhadap para pelaku industri kreatif, setelah mendapatkan pelatihan yang berkaitan dengan aspek hukum pada karya cipta, adanya promosi KKC ke lembaga-lembaga terkait sebagai wilayah yang mengembangkan karya cipta berkualitas atau memiliki nilai jual sehingga melahirkan wirausaha berbasis pemberdayaan KI di tahun 2025 serta sebagai daerah tujuan wisata dan meningkatnya pendapatan asli daerah. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke berita yang terakhir. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Momnianse meminta masyarakat khususnya ibu-ibu agar tidak panik buying. Selengkapnya dilaporkan kembali Waude Nurliani. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Momnianse meminta kaum ibu tidak panik buying saat mendengar isu habisnya stok pangan oleh oknum-oknum nakal. Menurut Wali Kota, tindakan membeli barang dengan jumlah besar atau panik buying menjadi salah satu faktor tergurasnya stok pangan sehingga menyebabkan kenaikan harga pangan di Kota Bau-Bau. Wali Kota mencontohkan soal isu minyak tanah hilang menjelang hari besar keagamaan. Menurutnya hal tersebut tidaklah benar namun stoknya dibatasi, tetapi pasokan yang ada masih cukup untuk memenuhi kebutuhan daerah. Bahwa tidak usah panik, karena pemerintah akan selalu melakukan upaya untuk tersedianya pangan. Jangan sampai ada isu-isu yang mengatakan bahwa gula hilang, beras hilang. Tidak, pemerintah akan selalu menghadirkan semua komoditi yang dibutuhkan. Sehingga jangan takut, karena kalau ada panik buying, orang akan melakukan pemborongan. Nah kalau borong hilang, nah setelah hilang harga naik. Demikian pula diungkapkan Kepala Dinas Perdagangan Kota Bau-Bau Laude Ali Hasan. Ia meminta masyarakat tidak panik dengan isu-isu habisnya bahan pokok sebab pemerintah selalu menjamin ketersediaan pasokan untuk memenuhi kebutuhan warga. Jadi masyarakat tidak usah panik dengan kebutuhan pokok. Masyarakat itu biasanya menjelang hari-hari besar keagamaan begini mereka selalu berpikirnya barang sudah tidak ada. Padahal kita pemerintah itu selalu siap nih menyiapkan kebutuhan stok, kebutuhan pokok masyarakat. Bahkan pihaknya berkomitmen secara berkala menggelar operasi pasar jika harga barang berfluktuasi tidak wajar. Waude Nurliani, reporter Bau-Bau melaporkan. Demikian penyampaian Warta Kepton pagi hari ini dan sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pedagang kambing di Kota Bau-Bau keluhkan sepinya penjualan selama momen Idul Adha 1444 Hijriah. Naiknya harga kambing dan banyaknya pedagang kambing keliling membuat omset pedagang tetap menurun. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara mendorong kawasan Keraton Wolio dan Pantai Kamali dicanangkan sebagai kawasan karya cipta KKC di Kota Bau-Bau. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Laude Muhammad Syahribul mengucapkan terima kasih. Tetap bersama kami untuk mengikuti program kami selanjutnya.